Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen ya. Karena kan kemarin baru selesai ikatan ion, sekarang akan masuk ke bagian ikatan kovalen. Nah, ini nggak susah kok ya. Eh, materinya juga sedikit, karena kita nggak ngambil yang sulitnya, kita ngambil yang sederhananya aja. Supaya kalian bisa membedakan apa itu ikatan ion, senyawa ion, ikatan kovalen, sama senyawa kovalennya gitu ya. Kita mulai lagi dari definisi ya. Sebenarnya kalian kan udah nyatet. Cuma di sini Bapak bagi jadi ada beberapa definisi gitu ya. Yang pertama, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama-sama. Atau definisi yang kedua, ikatan yang terjadi antara atom non-logam dan atom non-logam. Jadi sesama atom non-logam berikatan gitu ya. Langsung ke contoh aja biar lebih paham. Contoh yang pertama adalah H2. Artinya atom H berikatan dengan atom H. Atom H itu kan golongan satu, Pak. Dia logam. Nah, pengecualian untuk hidrogen di golongan satu yang bukan logam tuh hanya dia. Hanya dia. Hanya hidrogen ya, yang bukan logam, karena dia gas. Nah, di sini caranya adalah kita harus menggambarkan dulu struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu apa sih? Struktur Lewis itu adalah kita gambarin lambang atomnya, lambang unsurnya, yaitu H. Terus gambarkan elektron valensinya. H itu kan nomor satu ya, elektronnya cuma satu, berarti valensinya juga cuma satu. Sebenarnya ya bupes lah, satu tuh di mana aja di sini. Nah gitu. Misalnya. Terus H yang satunya lagi mana? Bikin lagi satu. X. Misalkan elektronnya yang ini Bapak simbolkan dengan titik, yang ini Bapak simbolkan dengan X. Nah, itu nanti akan membentuk suatu ikatan. Ya, ikatan kovalen gitu ya. Elektronnya digunakan secara bersama-sama. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Kok bisa gitu? Ini elektron ini digunakan secara bersama-sama. Padahal kan elektron muatannya negatif. Ini negatif, ini negatif. Harusnya bukan tarik menarik, kemudian bukan membentuk ikatan, harusnya tolak menolak ya sih. Nah, itu kita jelasin dulu ya, kenapa mereka bisa saling menggunakan elektron bersama-sama. Misal, Bapak gambar atom sebelah kiri, ini hidrogen ya, yang A yang kiri. Ini hidrogen yang B, yang kanan. Elektronnya di sinilah, ini di bawah ini, X gitu ya. Bedain warna kali ya? Nggak usah lah. Nah, di sini tuh elektron A sama elektron B pasti tolak penolak ya. Nah, apalagi ini inti atom ini kan positif, ini positif, ini tarik menarik tolak menolak secara gaya listrik positif sama positif tolak menolak dong. Nah gitu. Padahal gaya tolak menolak ya. Jadi ini sama ini tolak menolak. Ini sama inti yang ini juga tolak menolak. Yang pertama itu antara elektron A sama elektron B tolak menolak kan. Yang kedua, inti atom A itu juga tolak menolak dengan inti atom
B, karena sama-sama positif. Tapi di balik itu, ternyata ada juga yang tarik-menarik loh. Apa yang tarik-menarik? Yang tarik-menarik adalah ini. Ini kan positif ya, si inti-inti ini. Si inti ini ternyata menarik elektron ini loh. Tarik-menarik gitu ini tuh. Juga si inti yang ini, dia tarik-menarik sama yang ini. Nah, gitu. Jadi selain ada gaya tolak-menolak, ada juga gaya tarik-menarik. Tarik-menariknya yang pertama antara apa? Inti atom A dengan elektron B, elektron lawannya. Inti atom A sama elektron B itu tarik-menarik. Gitu. Yang kedua, inti atom B tarik-menarik dengan elektron A. Inti atom B tarik-menarik dengan elektron A. Gitu. Nah, ternyata setelah dijumlahkan, kan ini ada gaya tolak-menolaknya, ada gaya tarik-menariknya. Setelah dijumlahkan itu lebih besar tarik-menariknya. Makanya terbentuklah ikatan gitu. Ada kedekatan. Di sini disimbolkan dengan ini. Padahal bukan tarik-menarik antar elektron, tapi antara inti yang satu dengan elektron yang lawannya gitu. Paham ya? Sebenarnya di simbol ini tuh berupa garis ya seperti ini. Nah, gitu garis. Tapi dalam kenyataannya tidak ada antara atom itu garis gitu. Kayak tali nggak ada ya. Ini cuma gambaran kita aja bahwa ada gaya tarik menarik di sini tuh pembentuk ikatan. Bukan berarti ada ikatan tali gitu nggak ada ya. Itu gambaran kita doang. Nah, inilah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Why? Kenapa elektronnya harus digunakan secara bersama-sama? Ada yang tahu? H ini kan elektron valensinya satu ya. Apakah dia stabil? Tidak dong. Untuk stabil dia harus duplet kan? Iya. Supaya dia duplet, dia harus minjem satu elektron dari siapa? Dari H yang lain. Gitu. Jadi si H yang di sini punya berapa elektron? Punya dua. Mana aja? Ini satu, ini dua. Kan dipakai bareng-bareng. H yang di sini punya berapa elektron? Punya dua juga. Satu, dua. Gitu. Jadi sama-sama punya dua elektron karena dipakai secara bersama-sama. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Asik. Kalau paham, sip. Kalau belum diulang lagi ya. Kalau paham kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang ini contoh yang kedua. Di sini ada atom Cl sama Cl. Jadi Cl2. Nah, kita gambar dulu struktur Lewisnya. Untuk atom Cl, kita gambarin dulu unsurnya, lambangnya. Itu Cl. Terus gambarkan elektron valensinya. Cl itu golongan 7. Berarti dia punya elektron valensi sebanyak 7. Nah, menggambar elektron valensi itu yang benar tuh gini ya, berurutan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Yang kurang tepat tuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau yang kurang tepat itu ini karena sama-sama 7 jadi sama ya. Coba kalau misalkan C ini 4. 1, 2, 3, 4 kan yang benarnya gini. Masing-masing satu dulu gitu. Atas satu, kanan satu, bawah satu, kiri satu. Kalau ngasal kan 1, 2, 3, 4 gini. Enggak gitu, kurang tepat ya. Karena di sini contohnya CL, jadi kayak sama aja mau benar mau salah juga. Atau yang lebih parah lagi ngacak. Hiji, dua, tilu, empat, lima, genep, tujuh gitu. Enggak ya, harus berurutan ya, muter ke kanan gitu.
Berarti yang satunya lagi juga bakal sama CL-nya tuh ya. 1, 2, 3, salah tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, ikatan kovalen itu kan tujuannya apa tadi? Supaya oktet atau duplet ya, supaya stabil. Seperti gas mulia, berarti elektron valensinya harus 8. Cl ini punya 7 loh. Harus punya 8 tuh kurang berapa sih? Kurang 1 ya kan? Maka dia akan berikatan dengan sesama Cl dengan saling memakai bersama satu elektron. Jadi gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau udah mau nulis yang berikatan boleh ngacak. Tapi kalau nulisin struktur Lewis yang benar tuh harus kayak tadi gitu ya, muter dulu. Kalau udah mau ikatan kita kan menyesuaikan sama bentuk ikatannya. Si Cl juga dia akan meminjamkan satu uji dulu sama X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini akan digunakan secara bersama-sama. Jadi Cl di sini punya berapa elektron? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun yang ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama-sama punya 8 elektron valensi. Ini udah stabil, makanya ada senyawa Cl2 di alam itu ada. Berikutnya O2. O itu golongan 6, berarti elektron valensinya 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahlah satu aja bikinnya ya, dasar sama O ini. Berarti kita bikin yang berikatannya. Yuk, kita mikir dulu. Ini elektron valensinya ada 6. Kalau mau 8 butuh 2 kan? Butuh 2. Berarti nanti sama-sama butuh 2 gitu loh. Nanti bentuknya bakal gini. Ini O yang satunya lagi. Ih. Nah, lihat. Ini akan saling berikatan. Tuh. Ini yang dipakai bersama-samanya. Bedain warnanya kali ya. Gitu. Benar nggak jadi 8 elektron valensi? Kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama-sama punya 8 elektron valensi. Gitu tujuannya harus dibikin 8 gitu. Karena kan dari 6 kurang 2, berarti dia harus ada 2 lagi. Dari mana? Dari satunya. Pakai bareng. Ya. Nah, contoh berikutnya. Kalau tadi kan ini yang atomnya sama ya, Cl, Cl, O sama sorry, O sama O, H sama H. Di sini ada contoh senyawa kovalen yang atom-atomnya beda, H sama Cl misalnya. Kita gambarin dulu masing-masing. H ini kan ya, golongan 1. Cl, golongan 7. Punya berapa? Ekspektasinya 7. 2, 4, 5, 6, 7. Ini kita langsung yang apa? Bikin yang mau berikatan aja ya. Nah, H itu kan dia 1 elektron valensinya. Yang ini 7 ya. Untuk stabil elektron valensinya ini harus 2 kan? Ini harus 8. Maka udah aja ini pakai bareng-bareng gitu. Kebayang? Jadi H punya berapa elektron? 1, 2. Cl punya berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu.
Bayang ya? Pasti bisa lah. Ya, di sini ada ikatan. Berikutnya H2O. Ini mah dua atom berbeda. Ini dua atom berbeda, tapi salah satunya ada dua si H. Oke, nggak apa-apa kita gambarin. Nah, kalau ada atom yang tiga gini ya, ada tiga atom, salah satunya ada banyak gitu ya. Yang atomnya satu itu sebagai pusat. Berarti di sini pusatnya H atau O. Nggak mungkin pusat ada dua. Pusatnya pasti satu. Nanti O yang jadi pusatnya. Kita gambarin dulu yang O-nya berarti. O itu ada 6 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gitu kan? H itu gimana? H. Elektron valensi. Ini ada 6. Ini ada satu. Kalau stabil, elektron valensinya harus 8. Kalau H harus 2. Ini hanya baru satu ya. Berarti kalau mau stabil, dia harus jadi gimana? H ini harus jadi 2 kan? Udah aja iketin ke sini. Nah, di sini juga satu lagi H-nya. Nah, H2O. Apakah benar semuanya jadi duplet dan oktet? H yang ini, dia duplet. Dia punya berapa elektron? 2, 1, 2. Pakai bareng-bareng. Yang ini, H yang ini 2 juga. 1, 2. Pakai bareng-bareng. Oh, yang ini harus 8. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rumus H2O itu kayak gini bentuknya struktur Lewis. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Karena di sini ada soal latihan. Gambarkanlah struktur Lewis untuk senyawa kovalen berikut. Gambarin N2. Mudah-mudahan bisa ya. F2, NH3, PCl3, CO2. Coba saya kulik. Bapak hari ini ke konsep telat ya karena harus kuliah dulu. Nanti Bapak nyusul setelah beres kuliah langsung ke kelas, insya Allah. Oke, segitu aja video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dikerjakan nanti hanya. Kalau ada yang nggak bisa, silahkan ditanya. Itu aja ya. Bapak cukupkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.